Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? Bagaimana kabarnya untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Bonorowo yang khususnya kelas 7? Karena ini kan merupakan sesi mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 ya. I hope everything is running well. Jadi Bu Guru berharap, Bu Guru berdoa semoga semuanya baik-baik saja ya. Kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya. Oke. Ya, untuk pelajaran bahasa Inggris di semester 1 ini ada 4 chapter yang akan kalian pelajari yang sudah Bu Guru perkenalkan di pertemuan 2 minggu yang lalu. Jadi ada 4 materi ya. Yang pertama adalah temanya Hello, how are you? Yang isinya adalah tentang greeting, leave taking or parting, thanking or gratitude, and apologizing. Jadi ada tentang menyapa, juga ada bagaimana cara ketika kalian ingin berpisah, terus juga berterima kasih dan juga untuk meminta maaf. Lalu untuk tema yang kedua, I would like to introduce myself. Jadi di situ nanti ada di dalamnya adalah expression atau ungkapan bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian, memperkenalkan keluarga kalian, teman kalian, lalu juga nanti ada grammarnya. Nah, untuk di tema yang ketiga yaitu what time is it? Di chapter yang ketiga ini kalian akan mempelajari bagaimana cara bertanya, terus juga untuk memberitahu tentang waktu, tentang hari, tentang tanggal, tentang bulan. Nah, untuk yang terakhir, this is my word, tentang yang ada di sekitar kalian ya. Ada ungkapan-ungkapan mengungkapkan apa sih yang ada di sekitar kalian dan juga nanti di dalamnya ada grammar. Oke, langsung saja kita masuk ke chapter yang pertama. But before we start our class today, let's say basmalah together. Sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pelajaran hari ini akan berjalan lancar dan juga kalian akan memahami materi yang kalian dapatkan hari ini, ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke chapter yang pertama, yaitu tadi tentang hello, how are you, ya, ada greeting, ada memberi salam, terus berpisah, berterima kasih, minta maaf. Nah, kalian harus tahu dulu learning objektifnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, dari berdasarkan kompetensi dasar 3.1, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama ya, berdasarkan kompetensi dasar 3.1. Nah, untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi ada dua ya. Yang pertama kalian mengidentifikasi, lalu yang kedua juga menyusun. Jadi besok jangan kaget kalau ada tugas di mana kalian diminta untuk membuat teks ya, membuat dialog yang sangat sederhana, entah itu tentang menyapa, tentang apabila kalian ingin berpisah dengan teman kalian, dengan saudara kalian, dengan orang tua, juga tentang berterima kasih dan juga tentang meminta maaf. Karena itu memang tujuan pembelajaran kita di chapter yang pertama ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga ya, kata yang di tinta merah, yang dimerah-merahin ya, yaitu menyapa dan berpamitan. Ya, jadi untuk chapter yang pertama ini akan dibagi dua. Jadi untuk yang pertama adalah materi bagaimana cara menyapa dan juga bagaimana cara berpamitan. Untuk bagaimana cara mengucapkan terima kasih dan meminta maaf akan diajarkan 2 minggu lagi ya, karena minggu depan adalah waktunya untuk penugasan. Waktu di MPLS sudah dijelaskan ya, jadi 1 minggu itu pelajaran, live streaming di YouTube, lalu untuk minggu yang berikutnya yaitu penugasan. Jadi untuk yang siswa-siswi SMP Negeri 1 Bonorowo yang kelas 7 yang mungkin belum pernah ya
bagaimana sih penugasan di SMP Negeri 1 Bonorowo, kita nanti biasanya kan menggunakan Google Form. Tapi nanti tergantung Bapak Ibu gurunya ya, mungkin ada cara lainnya yang berbeda. Jadi silahkan untuk minggu depan dikerjakan semuanya, semua tugas. Ya, ingat itu merupakan tanggung jawab kalian. Ya, untuk materi yang pertama tadi adalah greeting. Lalu keywords yang harus kalian perhatikan, jadi nanti ada video, Bu Guru akan memutarkan video. Nah, untuk kata kunci yang harus kalian perhatikan, yang pertama ada good morning, how are you, fine, thanks, great. Ya, itu adalah keywords yang harus kalian perhatikan di video ini. Yang belum mendengarkan keywords ini, Bu, saya belum dengar kok, mana sih ada good morning, mana sih ada how are you. Nah, silahkan kalian nanti ulang-ulang video ini ya. Pokoknya harus sampai kalian dengar pengucapan good morning, how are you, fine, thanks, and great gitu ya. Oke, Bu Guru start dulu. English Sing Sing. Theme 1. Greeting. Good morning! Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great! Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Ya, itu tadi ya videonya. Bu Guru harap kalian semua dengar tentang tadi keywords-nya. Ada good morning, ada how are you, ada fine thanks, dan juga ada great ya. Itu adalah bagaimana cara kita menyapa atau greet ya, menyapa. Hanya sedikit contoh tentang menyapa. Nah, greeting adalah ungkapan yang kita gunakan untuk bertegur sapa dengan orang lain. Jadi apabila kalian bertemu dengan orang lain, nah maka kalian akan saling bertegur sapa. Nah, itu yang disebut dengan greeting. Jadi greeting adalah istilah bahasa Inggrisnya tentang menyapa. Greeting sendiri ada dua bentuknya, yaitu formal greeting dan juga ada informal greeting. Nah, yang formal greeting ini contohnya yang atas ini. Coba kalian bisa menyimpulkan nggak sih berarti kapan kita menggunakan formal greeting? Lalu ada informal greeting. Di sini ada contoh, ada gambarnya, ada ilustrasinya. Berarti kapan sih kita menggunakan formal greeting? Kapan kita menggunakan informal greeting? Di sini formal greeting ada dua orang yang sedang menggunakan jas, ya. Berarti besar kemungkinan mereka adalah teman kerja di tempat kerja. Nah, berarti untuk di tempat-tempat formal seperti itu, berarti nanti kita menggunakan menyapanya menggunakan dengan bahasa yang formal. Lalu kalau untuk di situasi yang lebih santai, misalnya kalian dengan teman kalian, dengan sahabat kalian, nah kalian bisa menggunakan informal greeting. Itu ya, jadi ada dua macamnya atau ada dua bentuknya, yaitu formal greeting dan juga informal greeting. Nah, di sini ada contoh formal greeting dan juga ada responsesnya atau responnya. Nah, tadi dulu ya, kapan sih kita menggunakan formal greeting? At school, at work, dan juga with older people. Jadi, kalian menggunakan formal greeting yang pertama di sekolah apabila kalian ingin menyapa Bapak Ibu guru. Ya, berarti kalian menggunakan formal greeting at work, misalnya dengan rekan kerja, apabila yang sudah kerja, apalagi dengan bosnya. Nah, di situasi-situasi formal seperti itu berarti kalian harus menggunakan formal greeting. Lalu yang ketiga, with older people, jadi dengan orang yang lebih tua, kalian harus menggunakan sapaan yang formal. Begitu juga dengan di bahasa Indonesia ya. Kita juga kalau mau menyapa orang yang lebih tua ya berarti kita harus lebih baku bahasanya, lebih yang formal, lebih yang santun. Nah, ini ada contoh greeting, formal greeting dari yang pertama. Good morning, good afternoon, good evening. How do you do? How are you? Hello. Nih, maksudnya itu berarti misalnya kalian namanya Mutia, saya ya. Hello,
yang mau disapa adalah Mutia. Hello Mutia. Lalu yang di bawah cuman hello. Lalu how are you doing? Yang terakhir nice to meet you. Lalu di sampingnya ada respon atau jawaban. Apabila kalian disapa good morning, berarti jawabannya adalah good morning. Lalu ada yang menyapa good afternoon. Jawabannya adalah good afternoon. Lalu good evening. Jawabannya adalah good evening. How do you do? How do you do? How are you? I'm fine, thank you. Hello, Mutia misalnya. Nah, terus di sini dijawab yang menyapa namanya misalnya Siti. Hello Siti. Lalu hello, jawab juga hello. Terus kalau ditanya how are you doing? Pretty well. How about you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Ini adalah contoh formal greeting berserta dengan jawabannya atau dengan responnya. Pasti di SD kalian pernah lah ya mendengar yang misalnya good morning, good afternoon, good evening, pasti sudah pernah dengar ya. Nah, ini merupakan contoh dari formal greeting atau sapaan formal. Lalu ada contoh lainnya tentang memberi atau menyapa ya, formal greeting, menyapa tapi secara formal. Yaitu it's nice to meet you. How is it going? How are you doing? Good to see you. It's a pleasure to meet you. It's an honor to meet you. Ini adalah contoh kalian menyapa dalam situasi yang formal ya. At school, at work with older people, dengan orang yang lebih tua. Itu menggunakan formal greeting. Nah, untuk greeting in English, tadi ada good morning, ada good afternoon, ada good evening, itu ada waktunya. Ya, jangan sampai kalian ketemu pagi-pagi, nyapanya good afternoon atau good evening. Enggak, ya. Jadi kalau dari jam, sebenarnya dari ini ya, lebih dari jam 12 malam, sampai dengan jam 12 siang, itu kan AM. Tapi kalau untuk morning itu digunakan dari jam 5 sampai dengan jam 12. Ya, jadi kalau misalnya di sekolah sampai jam 12 kalian masih menggunakan good morning. Tapi kalau udah jam 12 lalu sampai nanti sampai jam 6 ya, itu kalian menggunakannya good afternoon. Lalu dari jam 6 sampai jam 10 kalian menggunakannya good evening. Kalau good night ini nanti masuknya ke parting ya, atau taking. Jadi kalau untuk berpisah good night ini, kecuali untuk good night itu semuanya greeting. Kalau untuk good night ini adalah untuk berpisah. Karena good night digunakan apabila kalian mau tidur. Kalian akan mengakhiri hari kalian di hari itu. Jadi misalnya kalian mau tidur nih jam 10 atau jam 11. Nah, berarti kalian mengucapkannya good night gitu. Kalau misalnya kalian tidur jam 9 ya berarti jam 9 itu kalian mengucapkan good night untuk berpisah. Ya, apabila kalian ingin mengakhiri hari kalian di hari itu. Ya, di sini ada timeline-nya. Kalian bisa lihat, oh good morning ini ya dari jam 5 sampai jam 12, good afternoon dari jam 12 sampai jam 6 sampai jam 10 evening. Lalu untuk jam 10 lebih menggunakan good night. Tuh. Nah, di sini ada example atau contoh dialog. Kan kalau tadi cuma contoh ungkapan-ungkapan ya, memberikan selamat. Nah, kalau memberikan menyapa. Nah, kalau di sini adalah contoh nyatanya. Jadi di dialog. Oke, you can pay attention. Jadi silahkan kalian perhatikan and you can repeat after me. Kalian juga bisa meniru yang saya ucapkan nanti biar kalian sambil belajar cara pengucapan dalam bahasa Inggris biar lidahnya tidak terlalu kaku ya. Oke. Tony is a new neighbor. Jadi Tony adalah seorang tetangga baru. Jadi di sini ada Tony dan juga ada Sarah. Nah, Tony ini adalah pendatang baru ya, dia tetangga barunya si Sarah. Hello, I'm Sarah. Hello, I'm Tony. You are the new neighbor, right? Yes, I am. I just moved from Bali. Well, nice to meet you, Tony. Nice to meet you too. Nah, kalian perhatikan yang hello, I'm Sarah. Ini adalah
greeting. Jadi dia menyapa dulu ya. Hello, dia menyapa. Lalu dia bilang memperkenalkan diri, I'm Sarah. Nah, di sini responnya si Tony juga hello. Tadi udah ada ya. Berarti kalau ada yang mengucapkan atau ada yang greet kalian, menyapa kalian hello, jawablah hello. Gitu. Ya, ini adalah contoh. Jadi kalau menyapa itu adalah apabila kalian bertemu dengan orang, kan berarti harus bertegur sapa. Nah, untuk informal greeting tadi ya, ada formal, ada informal. Nah, kalau informal ini digunakan misalnya untuk satu with friends atau dengan teman kalian, with family, dan juga at home. Jadi untuk situasi yang informal atau juga digunakan untuk orang yang memang benar-benar dekat dengan kalian. Jadi dengan teman, dengan sahabat kalian kan udah deket. Nah, itu berarti kalian boleh menggunakan informal. Dengan keluarga kalian, karena kalian udah sangat dekat ya, yang namanya keluarga, boleh juga menggunakan informal. Tapi ada juga yang walaupun dengan keluarga, yang formal ya ada, boleh-boleh aja. Lalu at home ya berarti dengan keluarga ya. Contohnya hi, responnya atau jawabannya hi, hello, hello, hey, how are you? Fine, thanks. What's up? I'm doing good. You? How is everything? Nothing much. You? How is it going? Not much. You? How is life? I'm not feeling well. Jadi itu adalah contoh kalian menyapa secara informal, lalu juga ada jawabannya. Ya, bagaimana cara merespon, menjawab apabila kalian disapa seperti itu. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama adalah penggunaan atau penyapaan di situasi yang formal, karena kan dengan orang baru ya, tetangga baru. Nah, itu menggunakan greeting yang formal. Nah, kalau di contoh yang kedua ini adalah contoh penggunaan di situasi yang informal. Bisa dilihat dari situasinya, yaitu Gigi meets Sally, her old friend, in elementary school. Jadi si Gigi ini bertemu dengan teman lamanya. Nah, dengan teman, dengan sahabat, berarti kalian menggunakan yang informal greeting. Oke, kita baca dulu. Ada Gigi dan juga Sally. Hey Sally, how's life? The same as usual. How about you? I'm pretty busy at school these days, but everything is great. Do you want to hang out with me? That sounds good, but sorry, I have to go to office now. Bye. See you. See you. Ya, ini adalah percakapan antara dua teman lama yang bertemu kembali. Ya, yang perlu kalian perhatikan adalah nih. Hi Sally, how is life? Ya, dia menggunakan sapaan informal. Ya, how is life? Itu adalah sapaan informal karena dengan temannya si Gigi. Makanya si Gigi ini menggunakan greeting yang informal. Ya, kalian bisa dari tadi materi yang tadi kalian catat, misalnya ada kata yang kalian tidak ketahui, pasti banyak ya karena masih belajar sih baru kelas 7. Silakan kalian sambil menyediakan kamus di dekat kalian. Jadi kalau ada kata-kata yang kalian tidak ketahui artinya apa, bisa kalian tulis di buku tulis kalian, lalu nanti dicari artinya. Tapi jangan lupa untuk kalian sering kalian baca, biar vocab itu, kata itu kalian ingat terus ya. Jangan cuma ditulis dan dicari artinya, tapi sering dibaca-baca. Ya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu leave taking or parting. Leave taking or parting adalah berpisah ya. Dari gambarnya aja mereka udah ini pergi, jadi berpisah. Ya, parting adalah ungkapan perpisahan. Jadi apabila kalian ingin berpisah, nah berarti kalian nanti menggunakan expression of parting. Jadi ungkapan-ungkapan perpisahan. Nah, di parting ini sama seperti greeting, jadi ada formal parting dan juga ada informal parting. Kapan kita menggunakan formal parting? Itu sama dengan tadi, ya. Digunakan di situasi yang formal. Ada misalnya juga di tempat yang formal, di sekolah, ketika kalian berpisah dengan bapak ibu guru, lalu juga di tempat kerja, misalnya udah kerja, lalu juga dengan orang yang lebih tua. Kalau untuk informal parting, itu misalnya kalian berpisah dengan teman kalian. Nah, itu berarti kalian nanti menggunakan ungkapan-ungkapan perpisahan yang informal boleh. Oke.
Ya, ini ada contoh expression of parting, bagaimana cara kalian mengungkapkan perpisahan, juga ada responsesnya atau respon atau jawabannya. Ya, tadi formal parting at school, at work with other people, older people. Ya, ya parting misalnya goodbye, jawabannya goodbye. Good night, good night. Nice to see you, nice to see you too. Pleased to meet you, pleased to meet you too. See you later. See you tomorrow, see you on Monday, see you. Ya, jadi bisa aja see you, hanya see you gitu ya. Jawabannya see you, bisa ditambahin see you later, see you tomorrow, see you on Monday, dan lain sebagainya. Ini adalah formal party. Ya, tadi good night ya. Kalau good morning, good afternoon itu masuk ke greeting, kalau good night masuk ke formal, ke party. Tadi udah saya jelaskan, saya ulangi lagi, khusus untuk good night itu adalah ungkapan untuk berpisah. Jadi good night itu digunakan apabila kalian ingin mengakhiri hari itu. Mengakhiri maksudnya kalian mau tidur gitu ya. Misalnya jam 9 ya, berarti kalian bilangnya good night, atau jam 8 juga ya good night. Pokoknya good night itu digunakan untuk berpisah. Kalian mau pamitan tidur gitu, mengakhiri hari itu. Ya, dengan tidur loh ya, mengakhiri hari itu dengan tidur. Untuk example-nya, ini adalah contoh dialog di situasi parting, di situasi yang formal ya. Karena di sini aja teacher sama Lucy, berarti Lucy dengan gurunya, dengan orang yang lebih tua. Berarti di sini nanti menggunakan partingnya yang formal atau yang perpisahan yang formal, ungkapan perpisahan yang formal. Seperti biasa, kalian bisa dengarkan buku dulu baca, nanti kalian bisa ikuti nanti ya. Terus juga nanti kalau ada kata yang kalian tidak ketahui, silahkan ditulis dan dicari artinya. Oke, kita baca. Good morning, Lucy. How are you? I'm very well, thank you. What are you doing here in the hospital? I'm going to visit my neighbor. She has just delivered a baby. I see. Are you alone? No, I'm with my mom. There she comes. I'm sorry, I have to go now. Goodbye, sir. Goodbye, Lucy. See you at school tomorrow. Nah, yang kalian perhatikan adalah si Lucy ini ya. Kali ini adalah contoh dari parting yang formal. Ya, yang di situasi yang formal. Kenapa? Karena si Lucy ini berbicaranya, lawan bicaranya adalah gurunya. Ini makanya ya. Goodbye, sir. Nah, ini adalah ungkapan perpisahan. Lalu ada informal parting with friends ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dan juga di rumah. Contohnya bye. Responnya bye. Bye-bye. Bye-bye. See you later. See you. See you tomorrow. See you. Take care. You too. Have a nice day. Thanks. I'm off. Catch you later. Itu adalah contoh dari informal parting atau perpisahan, ungkapan perpisahan yang informal. Silakan ditulis ya, ada bedanya, ada ungkapan yang formal dan informal itu berbeda. Jadi silakan ditulis di buku catatan kalian. Jangan sampai buku catatan kalian kosong, karena mungkin juga sewaktu-waktu akan Bapak Ibu guru cek buku catatan kalian. Sambil buat belajar ya. Ya, untuk sampul yang kedua, tadi ini sama ya, sama kayak yang tadi di di greeting yang informal, karena si Gigi ini bertemu dengan teman lamanya. Di sini juga ada parting yang informal ya, karena ini kan masih si Gigi dan Sherly teman lama. Di mana tadi udah saya baca, jadi nggak usah saya baca ya, nggak usah saya ulangi. Di mana ungkapan perpisahannya yaitu di bye, see you. Tuh, itu adalah parting atau ungkapan perpisahan dari si Gigi ya. Lalu jawabannya si Sherly ini see you. Ini ya, ini adalah contoh parting yang informal. Ingat, kalau informal itu berarti ketika lawan bicara kalian itu adalah teman kalian atau orang yang memang sudah dekat dengan kalian, keluarga kalian. Nah, itu berarti kalian boleh menggunakan informal, entah itu informal greeting dan juga bisa informal parting. Nah, di sini ada contoh
soal ya. Jadi soal itu nanti kan ada berbagai macam bentuknya. Nah, salah satunya adalah untuk melengkapi seperti ini. Di minggu depan kan sudah penugasan. Nah, ini untuk latihan kalian mengerjakan soal-soal yang nanti akan Bu Guru berikan kepada kalian. Bagaimana cara mengerjakannya? Silahkan dibaca dulu dialog 1 ya. Sidik dan Rini, good morning Rini, lalu ada bla 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 bla, bla bla itu kosong ya, berarti. Nah, kira-kira jawabannya apa sih? Terus setelah titik-titik, how are you? Terus bla 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 kosong lagi, and you, I'm good too. Itu adalah jawaban dari Rini. Nah, tapi dari yang nomor 1 itu kira-kira jawabannya apa sih? Kalau ada orang yang menyapa kalian, good morning, berarti jawabannya apa? Good morning. Lalu ada yang tanya, how are you? Bagaimana kabar kalian? Jawabannya, I'm fine, thanks. Bisa juga I'm good, gitu ya. And you, I'm good too. Saya juga baik-baik saja, sehat-sehat saja, gitu ya. Nah, lalu untuk dialog yang kedua atau dialog yang kedua, ada Mother dan juga ada Rocky. Stop watching TV, you should go to bed. Rocky, okay mom, bla bla bla. Mother, good night dear, sleep tight. Kira-kira apa sih yang dikatakan Rocky sampai ibunya menjawab good night? Ya, berarti apa? Yang dikatakan Rocky adalah berarti good night. Oke mom, good night. Makanya si mother ini menjawab good night dear, sleep tight. Gitu. Gampang ya. Ya, di sini. Nah, dialog 3. I must go now, see you. Kira-kira jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah see you. Tuh, gampang ya. Lalu ada dialog 4. Sony, bla bla bla. Tiara jawabnya, I'm not feeling well. I get stomachache. Sony, poor you are. I think you should see a doctor. Tiara, yeah, you are true. Kira-kira Sony mengatakan apa sih sampai si Tiara ini menjawab, I'm not feeling well. Tiara menjawab, saya tidak baik-baik saja. Ya, karena dia kan I get stomachache. Berarti dia sakit perut. Dia tidak baik-baik aja. Berarti kira-kira yang ditanyakan Sony itu apa sih? Yang ditanyakan Sony berarti apa kabarmu ya? How are you? How is life juga bisa karena di sini kan dengan temannya ya. Jadi boleh yang informal tapi dijawab yang formal juga boleh. How are you doing? Itu juga boleh ya. Yang penting bagaimana cara kalian menanyakan, menyapa yang jawabannya saya tidak baik-baik saja, saya baik-baik aja gitu. Pokoknya intinya itulah. Boleh formal atau informal, nggak masalah. Benar semuanya. Oke, this is our slide. Ini adalah slide terakhir kita. So it means this is the end of our class. Yang artinya adalah ini adalah akhir pembelajaran kita di hari ini. Ya, di hari ini. Besok kita masih ketemu lagi. Di hari ini sedikit mengulas yang kita pelajari hari ini ada 2 ya, yaitu greeting dan juga parting. Di greeting, menyapa dan juga di parting perpisahan ini sama-sama ada 2 macamnya, yaitu formal dan juga informal. Di mana formal kalian gunakan di tempat-tempat yang formal, misalnya di sekolah, di tempat kerja, lalu juga di situasi yang formal ya, di tempat kerja, di sekolah kan itu formal, juga untuk digunakan kepada orang tua. Jadi kalau kalian ingin menyapa orang tua ya berarti kalian menggunakannya berarti yang formal greeting. Nah, berarti apabila kalian ingin berpisah dengan orang tua tersebut, kalian menggunakan formal parting. Jadi itu ya konsepnya sama. Parting dan leave taking itu atau parting itu kalau formal ya berarti di situasi dan di tempat-tempat formal. Kalau yang informal itu berarti kalian bisa gunakan greeting dan parting apabila kalian bicara dengan teman kalian, dengan guru kalian ya. Yeah, that's all for today. And don't forget to do your assignment next week. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian minggu depan. Minggu depan ada tugas, jadi silakan dikerjakan. Ya, kalau misalnya masih ada yang bingung tentang materi, boleh bertanya ke saya tentang materi ya, bukan tentang jawaban tugas besok. Oke, that's all. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.